Oke, kita ke PD Bernoulli. Ya. PD berbentuk dy per dx, px y sama dengan cx y pangkat alfa dengan alfa real dan alfa tidak nol dan juga tidak satu disebut PD Bernoulli. Nah, ini pengembangan dari PD apa kemarin? PD apa kemarin? Yang tidak ada ini kemarin PD apa? Yang tidak ada ini. Linear. Ya, linear tingkat 1 ya. Oke. Dengan substitusi Y pangkat 1 min alfa sama dengan Z, PD4 berubah menjadi PD linear. Jadi hanya substitusi ini. Nah, ujung-ujungnya PD linear. Nah, jadi misalnya sampai membuat lagi di sini misalnya, selain Y misalnya, apa gitu ya, pangkat beta, ujung ini, PD PD Rahmat, PD Marcella, bebas PD. Nah, tentu munculnya bentuk ini itu dari kasus fisika gitu ya. Munculnya jadi begini ya sistem persamaannya. Nah, ini kok enggak seperti PD linear, kok ada tambahnya ini. Nah, maka muncul istilah Bernoulli. Gitu. Jadi tetap ada kejadian. Nah, dengan Bernoulli ini dengan ngasih clue ya, ngasih clue ini juga penemuan gitu ya. Ini kan kalau nggak ada clue ini kan nggak jadi PD linear. Jadi kontribusinya Bernoulli membuat ini ya, persamaan sederhana Y pangkat 1 min A sama dengan Z. Terus nama ini sampai sekarang terkenal. Oke. Yakin ini disubstitusi menjadi PD linear? Yakin enggak? Halo? Atau mau dibuktikan? Gimana, Pak? Dibuktikan apa percaya saja? Ya. Bukti, Pak. Hah? Dibuktikan. Buktikan. Tapi nanti kalau tak ajak ngomong nyaut loh ya. Tiwas tak bukti no do ngilang. Ya, ini kita buktikan di sini aja. Tadi PD-nya apa? Tadi PD-nya dy per dx ditambah px dikali y sama dengan apa tadi? Qx y pangkat A. Si x kali y pangkat alfa dengan substitusi y1 min alfa dengan z. Oke, berarti ini yang y ini kita rubah dalam bentuk z, ya kan? Nah, maka kedua ruas ini kita turunkan terhadap x, ya. Di dx ini turunkan terhadap x
turunan dari Y itu apa? DY per DX ya. Karena ini turunan implisit DY per DX. Cuman ini berarti turun gitu ya. Turun jadinya 1 min alfa ya Pak. Min alfa. DY per DX min alfa. Pangkatnya menjadi min alfa. Iya. Di mananya min alfanya? Pangkat I. Berarti begini kan? Tunggu. Gimana? Nah, coba kita uraikan ini. Ini kan Y itu sama dengan Y per alfa, Y alfa gini ya. Ini kan sama artinya ya. Nah, berarti Y per Z itu sama dengan Y alfa. Nah, jadi kita bisa menggantikan. Nah, PD linear itu seperti apa PD linear bentuknya? DY per DX plus PX Y sama dengan CX saja gini ya. Kalau dalam bentuk Z berarti DZ per DX plus PX Z ini CX. Gini. Nah, berarti DY per DX itu sama dengan kita ganti menjadi DZ per DX. DY per DX-nya adalah nanti Z berarti Y sama dengan sini Y berarti Y-nya adalah Z kali Y alfa. Kemudian Z pangkat alfanya tadi sama dengan ini. Kalau kita ganti ya, DY per DX itu sama dengan DZ per DX dikali dengan ini ke sini, ini sama dengan di atas. Kok di atas, Pak? Gimana? Ya kan, ini kan mula-mula di bawah kan, di atas kan min. Nah, kalau ke bawah ke sini kan naik kan jadi positif. Oh iya betul. Oke, jadi kita mau mengarahkan ke sini untuk seperti ini.
dy per dx sama dengan dz kali y alfanya, y pangkat alfanya, berarti y per z, x, y per z, px, y-nya adalah z z alfa, kemudian z alfanya. Nah, ini coba biar begini nanti kita coret y alfanya. Ini tadi biarkan z alfa ya. Nah, ini biarkan z alfa biar sama. Ini z per z kan z alfa kan, z alfa ya. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan z alfa, ya, kedua ruas kita bagi dengan z alfa, berarti kan dz per dx ini 1/1 min alfa plus pxz cx. Nah, y-nya sudah hilang, ya kan? Nah, masalah ini, nah ini kita tinggal kalikan aja. Ini kan konstanta, jadi nggak perlu repot. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan 1 min alfa px. Ini z-nya tak taruh di depan, ya. Sama dengan 1 min alfa cx. Ini px apa cx tadi? Nah, ini px cx. Oke, sudah, enggak apa-apa. Yang penting sudah tidak ada di sini, tidak ada y di sini. Oke, kita ke contoh soal. Diketahui ini dy per dx, ya aksen itu. Nah, ini gara-gara ada z kuadrat, maka di sini Bernoulli ya. Benar kan? Iya. Jadi ini Bernoulli. Nah, berarti alfanya berapa? Kan y 1 y tadi apa bentuknya apa? Y alfa ya. Berarti alfanya berapa alfanya? Y alfa ini 2. Nah, berarti alfa sama dengan 2. Alfanya 2. Yang penting kan tidak 0 dan tidak 1. Ya. Itu catatannya itu. Tidak 0 dan tidak 1. Kenapa? Kalau 0 ya padha karo ra ono kan? Ini. Lah nek 1. Nek 1 piye? Nah, 1 kok iki karo iki padha. Oke. Kemudian kita substitusi dengan cara tadi, yaitu y sama dengan 1 min alfa, berarti y-nya 1 min 2 sama dengan y pangkat min 1 sama dengan z. Jadi ambil substitusi. Nah, artinya apa? Y pangkat min 1 adalah 1/y, ya kan? Nah, ini adalah 1/y sama dengan z, berarti y sama dengan 1/z. Oke, kedua ruas kita turunkan terhadap x, seperti secara umum tadi terhadap x, ya kan? Nah, ini diturunkan implisit, ya, di dx y di dx 1/z ya. 1/z itu adalah z pangkat min 1. Nah, ini implisit juga berarti
ini adalah dy per dx, y-nya turunkan adalah 1. Oke. Kemudian yang di sini implisit, ini turun berarti apa? Min 2 Z pangkat, kok min 2, min 1 ya. Turun min 1, ini pangkatnya menjadi min 2 dz per dx. Atau sama dengan min 1/z kuadrat dz. Oke, bisa dipahami ini implisit? Halo. Bisa, Bisa. insya Allah bisa. Nah, kemudian kita substitusi ke PD, ya. Substitusi ke PD, dy per dx ini diganti dengan ini soal, ya kan, ini dy per dx. Nah, kemudian z per x. Nah, ini adalah y-nya, y-nya kita ganti dengan 1/z ini. 1/z. Oke, x tetap di bawah kan? Ya. Kemudian di sisi kanan adalah min x, y-nya diganti 1/z. Oke. Kemudian supaya jadi PD linear, di sini ada 1/z kuadrat, 1/z kuadrat. Nah, kita kali dengan min z kuadrat karena di sini min. Nah, kalau dikali berarti ini habis. Nah, yang di sini tinggal apa? Ini z ada min z kuadrat berarti min z. Min z per x. Dan yang di sisi kanan ini habis. Tinggal minnya juga hilang, tinggal x. Jelas ya? Ini berarti menjadi PD apa? PD linear. Oke. PD linear dengan Px-nya adalah min per x dan si x-nya adalah x. Dan mencari faktor integralnya kemarin apa? Faktor integralnya adalah e pangkat dx. dx. dx ya. E pangkat integral dari min 1/dx berarti sama dengan e pangkat min x sama dengan e pangkat ln x pangkat min 1 sama dengan e pangkat min. itu. Nah, kita kalikan ke persamaan 6 diperoleh apa? X pangkat min 1 dz per dx min per x kuadrat per x kuadrat plus sama dengan 1. Oke. Nah, ini berarti kita bisa membuat implisitnya itu terdiri dari apa? Nah, yang di depan, ya kan? Berarti ini d dx, yang di depan x min 1 plus apa? Yang di belakang yaitu 1/, apa? Di belakang adalah dikali ya, bukan dikali. Ini z. Nah. Jadi diambil yang di depannya dz per dx yaitu x pangkat min 1 dan ini diambil yang selainnya x gitu. Nah, kalau ragu coba ini diimplisitkan. Benar enggak hasilnya ini? X pangkat min 1 diturunkan apa?
Min per X kuadrat. X kuadrat Z. Jadi yang pertama ini kan. Ditambah Z-nya yang kita turunkan, berarti konstantanya adalah X min 1 dz per dx. Sama enggak? Sama kan? Sama. Nah, berarti ini yang kita integralkan. Berarti apa? X min 1 Z sama dengan dx kan? Ini pindah ke sini. Nah, ini kan jadinya kan gini loh. 1 kali dx. Berarti X min 1 Z sama dengan integral dx. Berarti apa? X min 1 Z sama dengan X kan plus C. Berarti Z sama dengan, kalau kita kali dengan X, berarti X kuadrat plus CX. Nah, kita kembalikan Z-nya tadi apa? Z-nya adalah ini kan, seper Y ya. Seper Y. Berarti solusinya adalah seper Y sama dengan X kuadrat plus C. Selesai. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, coba hasilnya. Deng, deng. Sama toh? Nah, ini kalau Y-nya kamu taruh di atas, nah ini berarti apa? Y sama dengan seper X kuadrat plus C. Kode toh? Oke. Nah, latihan. Oke. Latihan. Oke. Manakah PD berikut yang linier? Oke, Mas Alfian. Mana yang linier? A linier enggak A? Ah, enggak. Alasannya? Alasannya apa? Enggak. Masuk enggak? Yuk yang lain, kasih pendapat. Linear, Pak. Linier, alasannya. Ya, ya, kita kan ubah dulu jadi daya pada X plus sin X per XY per X sama dengan
X kuadrat plus 1. Gini tuh. Ya, itu sama juga. Nah, itu kan sesuai sama yang linear itu. Linear, gini ya. Pada X, PXY sama dengan QX. Ini tidak linear. Itu tidak linear. Di sini tidak ada PX ya. Oke, ini tidak. Yang ini? Itu linear. Linear ya. Linear. Yang ini? Lin apa? Linear. Dibagi X Y, maka sisa X kuadrat plus 1 per X sama dengan X plus 1 Y. X plus Y diubah bentuknya jadi gimana? Nggak bisa ya. Maka sisa. Enggak toh, ini kan kok dia kebagi Y di sini. Iya, itu. Ini tidak. Oh iya, pangkat min 1 ya. Iya. Oke, bisa iki menentukan ngono-ngono gampang. Ya, penting dikerjakne ya. Apa iki pengen ngerjake? Tak tunjuk apa mengusulkan sendiri? Pilih antara ABCD yang Bernoulli ya. Yang lain suaranya perempuan nggak ada. Biasanya perempuan banyak di sini. Oke, Mas Ali Syabudin. Kalau diskusi kemarin-kemarin nggak ada. Kelupaan kayaknya Pak. Enggak ada. Bos, panitiaan itu kelupaan. Oke ya, coba kita kerjakan nomor berapa Mas? Kalau cukup muncul yang UTS gitu ya. Gimana? Yang mudah-mudah dulu. Yang A. Oh, yang D. Terserah Pak. Oke, yang mudah. Yang mudah nomor 2 adalah B aja yang B. Yang B ini Bernoulli lagi. Y aksen berarti sama plus Y kuadrat Y pangkat 3 kuadrat. Bernoulli enggak ini? Nggak ada PX-nya, Pak. Enggak ada PX-nya. Iya. Berarti PD apa ini? Tapi itu Pak kalau iya sih. Oh iya. Gimana? Oh iya kuadrat. Apakah PX harus muncul berupa X gitu?
Mungkin PX-nya 1. Kalau PD linear tingkat 1, enggak ya? Harus munculin PX-nya dulu sih, Pak. Harus munculin PX-nya dulu. Ya. Mungkin enggak PX itu 1? Mungkin saja. Iya. Berarti kita PD bernoli kan? Ini anak gitu. Nah, yuk ini. Berarti apa? Z1 min alfa sama dengan alfanya berapa? 3. 3. Berarti Y-nya 1 min 3 di Y pangkat min 2. sama dengan Z. Oke. Kemudian kita turunkan implisit di per dx Z pangkat min 2 di per dx Z. Ini jadinya apa? Min 2 Y pangkat min 3 di Y per dx. Yang di sini dz per dx. Berarti dy per dx apa? Min Y pangkat 3 per 2 dz per PX. ini kan? Masuk ke sini. Jadi apa? Min Y pangkat 3 per 2 dz per dx ditambah Z kuadrat apa Z kuadrat jadinya. Kalau ini berarti kan seper Y kuadrat sama dengan Z. Berarti Y kuadrat sama dengan seper Z kan? Halo. Iya, betul. Nah, di seper Z sama dengan Z pangkat 3. Tadi apa Z pangkat 3? Apa Z pangkat 3? Belum ada Z pangkat 3. Ya, biarkan. Oh, tadi harusnya biarkan dulu ya. Biarkan dulu, nanti dibagi gitu ya. Mungkin ya. Ini biarkan ini aja dulu lah. Kuadrat, ini Y pangkat 3, X kuadrat. Kita kali dengan seper Y pangkat 3 min 2. Supaya di sini tinggal di Y per dx, gitu kan? Jadi di sini dz per dx min, nah ini dikali ini berarti min 2 seper Y. Benar nggak? Ini berarti min 2x kuadrat. Oke, benar? Betul. Nah, oke. Selanjutnya, ini apakah PD linear? Oh, Y-nya ini kita rubah ke Z ya. Y-nya tadi apa? Seper Y tadi. Jadi seper Y sama dengan apa ya? 1 per akar Z.
1 per akar Z. Bukan, Pak. Akar Z. Akar Z. Iya. Y pangkat min 2 sama dengan Z. Supaya menjadi 1 Z, ini kan 1 Z kuadrat gitu ya. Kita pengen nyari Z dulu aja lah. Y berarti sama dengan apa? Z kuadrat itu sama dengan 1 Z. Berarti Y itu sama dengan plus minus akar 1 per Z. Atau ini persen. Kita ambil yang positif. Nah, yang 1 Z tadi. 1 per akar Z ya, benar ya? Ini. Nah, ini per ya di sini ya. Begini. Nah, berarti ini berarti di atas ya harusnya ya. Di atas ya. Di atas atau tetap di bawah? Di atas, Pak. Di atas, Pak. Di atas ya. Di atas. Ya. Atas. Berarti ini akar Z. Oke. Apakah ini linear? Jadi tingkat 1 linear. Nah, linear enggak? Oke, coba kita apa namanya? PD linear itu apa sih? Persamaan umumnya kalau dalam bentuk Z, dz per dx plus pxz ini ya. Sama dengan qx. Berarti px-nya sama dengan berapa? 2. Benar ya? Integral dari E pangkat integral dari px atau min 2 dx itu sama dengan E pangkat min 2x. Pangkat min 2x. Tambah tuh lagi. Langsung keliru lah langkahnya. 2 pangkat 3 dx kuadrat terus dibagi dengan min kali min 2 z ketiga min 2 per y ya benar
Nah, ini berarti kalau dikalikan ke sini menjadi E pangkat min 2X dz per dx min E pangkat min 2X akar Z min 2-nya di depan X kuadrat. Nah, ini harus bisa kita nyatakan dalam implisit. Ya, E pangkat min 2X kali akar Z. Ya, benar nggak implisitnya itu? Oke, kita cek misalnya ini kita turunkan itu adalah min 2 E pangkat min 2X akar Z ditambah ini sebagai konstantanya akar Z diturunkan apa akar Z? Kan Z pangkat setengah ya. 1/2 Z pangkat min setengah. Kan? Sama enggak? Kalau yang ini dengan ini selisih min 2 ya. Kurang min 2. Ini tadi ada min 2-nya ya? Ada, Pak. Oh, kurang ya. Benar ya ini. Terus yang depan. Berarti harusnya ada min 2 ya. Ada min 2 yang kita ini turunannya ini min 2. Ini jadinya ini. Terus yang ini harusnya kan jadinya yang depan ini. Ya kan? Nah, yang depan itu adalah E pangkat min 2X. Ini kan pakai UV ya, U aksen V plus UV aksen. Nah, kalau yang E pangkat min 2X turunnya adalah min 2 E pangkat min 2X. V-nya adalah akar Z. Itu sudah sesuai yang kedua ini. Kemudian yang ini adalah tetap, yaitu U adalah E pangkat min 2X. Nah, tapi ini harus ada duanya, karena ini selain E pangkat min 2X adalah ada 2. Jadi memang di sini harusnya ada 2. Tapi kalau di sini ada 2-nya, nanti di sini hasilnya berapa? Min 4 ya. Ini hasilnya min 4, ini pas ada 2-nya. Ada 2-nya ini kan dz per dx dikali 2. 2 ini habis. Cuman ini jadinya adalah seper akar Z. Per akar Z. Nah, ini ada kesalahan di akar Z-nya ini. Itu Pak, saya mau tanya itu yang bagian awal itu. Yang Y aksen plus Y kuadrat sama dengan Y pangkat 3 X kuadrat. Itu kan baru bisa pakai Y1 min alfa sama dengan Z itu kan kalau di PXY-nya itu PXY bukan PXY kuadrat. Oh iya. Ya, ini harus bagi dengan Z lagi ya. Tapi ini nanti di sini berarti bukan Bernoulli ya? Iya. Ya, bukan Bernoulli ini. Nah, ini nggak bisa. Ini kalau pangkatnya 2 mungkin bisa ya. Ya, betul. Jadi ini bukan PD Bernoulli. Ya, coba lihat, kita cek definisi PD Bernoulli tadi. Nah, biar kita paham konsepnya, PD Bernoulli itu ya PX kali Y
Nah, itu Y kuadrat jadi bulat. Jadi ketentuannya harus dicukupi dulu baru. Oke, kalau yang C kira-kira gimana? Yang C. Bisa ya kalau yang C ya kayaknya ya. Iya, bisa. Nah, ayo yang C yo. C. Yang C tadi soalnya apa? Y aksen sama dengan XY plus Y aksen X pangkat 3 Y kuadrat. Oke, kita buat ke bentuk Bernoulli dulu. Berarti Y aksen min XY sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat. Berarti alfanya berapa? 2. Alfanya 2. Berarti Z sama dengan berapa? 1 min 2 sama dengan Z. Berarti Y pangkat min 1 sama dengan Z. Berarti kita turunkan terhadap X. Berapa turunannya? Min 1. Y pangkat min 2. dy per dx. Yang di sini adalah dy per dz per dx. Jadi dy per dx-nya adalah min dari y kuadrat dz per dx. Paham ya ini ya? Makanya ya. Lu. Oke, lanjut. Yono wongi tar. Lanjut, Pak. Nah, ngono lho. Oke, kita substitusi ke sini. Y aksen berarti dy per dx berarti sama dengan min y kuadrat dz per dx min xy sama dengan x pangkat 3 y kuadrat. Oke, kedua ruas kita kali dengan seperti y kuadrat. Min ya, min seperti kata supaya ini positif. Di Z ya, dz per dx plus x per y sama dengan min x pangkat 3. Oke ya, ini PD. Jadi apa? PD linear. Oke, nah ini jangan lupa ya, ini tadi Z, ini Y, berarti ini harus dikonversi ke dalam Z. Oke, berarti dz per dx plus, nah ini seper Y sama dengan Z. Berarti xz min x pangkat. Nah ini. Oke, clear ya, ini ya. Oke, kemudian mencari integral faktornya itu e pangkat apa? X e pangkat setengah x kuadrat. Betul begini? Kita kalikan ke sini menjadi e pangkat setengah x kuadrat dz per dx plus e pangkat setengah x kuadrat xz sama dengan min ya, min e pangkat setengah x kuadrat kali x pangkat. Nah, apakah ini implisit dari e pangkat setengah x kuadrat plus ya, berarti sakliyane apa namanya ya, sakliyane ini itu berarti kok plus kali ya, sakliyane yang x itu adalah
Z. Kita cek ya, kita cek. Ya, moga-moga benar. Ini. Gimana? Turunan dari E pangkat setengah E kuadrat. Ini kan UV ya. Turunannya apa? Turunan dari E pangkat setengah E kuadrat. E pangkat setengah E kuadrat kali X Kali X kali X. Kali X ya? Iya, Pak. Ya, kali X kali Z. Kan U aksen, iki V kan? U aksen ditambah ya, U akunya adalah E pangkat setengah E kuadrat. Turunan dari V itu Z adalah DZ per D. Sama nggak? Sama. Gampang kan mencari bentuk implisitnya ini? Tinggal selain DZ per DX diambil. Ini berarti selain variabel X diambil. Nah, berarti ini D per DX E pangkat setengah E kuadrat Z itu sama dengan min E pangkat setengah E kuadrat Enggak. X pangkat. Belum loh. Iya, aku punya. Katanya nggak punya. Aku bilang punya ya tadi. Gimana sih? Aku kok bilang nggak ada matkul. Aku coba. Iya, gimana? Coba di mana? Di dalam. Itu apa di mana? Coba itu di kampus. Oh, kamu ikut? Kan aku bilang sama kamu. Tapi kamu kan nggak ikut yang itu. Ernawati itu. Maksudnya kamu nggak ikut yang sini aja. Lanjut lagi. Astagfirullah. Mbak Sari, Pak, itu Pak. Suaranya. Biarkan dulu. Udah tak bilang langsung ya. Ini udah. Ini. Kita mau on kan di situ ya? Mic-nya. Enggak. Kita kok irak nyambung ngomong dewi. Oke. Kemudian kita integralkan, berarti E pangkat setengah E kuadrat Z, integral dari minnya tak taruh di depan, setengah E kuadrat X pangkat 3 dx. Gini ya. E. Nah ini bisa dibagi mrene enggak, Pak? Tak iso iki urusane dhewe integral. Jadi jangan ini dibagi kok terus iki ilang ngono. Bener enggak? Bener enggak? Supaya gampang kita coret karo ngarepe iki. Enggak. Enggak bener ya? Iya. Bener. Oke. Ini jelas pakai parsial. Dia harus familiar dengan parsial PDB. Oke. Nah, kalau pangkatnya ini seperti ini, kan parsial itu apa? Integral UdV sama dengan UV min integral PdU. Nah, nanti, di sini dV kan jadi V untuk memperoleh ini. Jadi pilih dV itu yang pangkatnya tidak naik. Nah, yang ini. Ya, jadi dV sama dengan E pangkat setengah E kuadrat, yang U-nya yang bisa turun.
Sehingga di sini DU sama dengan 3E kuadrat DX. Nah, yang V jadinya apa? Ini diintegralkan ini. Integralnya di sini adalah, misalnya saya punya E pangkat ini, E pangkat X, integralnya apa? E pangkat 2X gitu. Integralnya adalah setengah E pangkat 2X kan? Iya, Pak. Nah, berarti konstantanya turun gitu. Nah, turun tapi di per ya, berarti jadinya apa? 2 ya. 2 E pangkat setengah X kuadrat dikali turunannya. Ini kan sebenarnya kan misalnya ini E pangkat 2X, ya berarti 2 ini yang turun. Nah, itu ditambahi turunannya enggak ini di sini? Enggak ya? Ya. Integral E pangkat setengah E kuadrat atau E kuadrat per 2. Biar enggak. Integral E pangkat X kuadrat per 2. Ya. Nah, jadi misalnya kita dapatkan tadi adalah 2E pangkat ini ya. Nah, ini kalau diturunkan harus kembali ke sini gitu ya. Kalau diturunkan jadinya apa? Jadinya berarti kan 2 kali setengah E pangkat X kuadrat per 2 kan? Habis kan? Jadi hasilnya cukup. Nah, maka ini berarti integral dari E pangkat setengah X kuadrat X pangkat UdV ya, UdV ini tuh langsung aja biar nggak banyak nulis. Hasilnya apa dari sini? Main dari UV, jadi X pangkat 3, P-nya 2, E pangkat setengah X kuadrat, min integral dari VDU. V-nya adalah 2, E pangkat setengah X kuadrat, DU-nya adalah 3X kuadrat DX. Nah, jika ini dengan ini jadinya apa? Plus ya. Ya, jadi sebelah kiri ini tetap ini jadinya min X pangkat 3, E2-nya di depan aja. Min 2X pangkat 3, E setengah E pangkat setengah X kuadrat, ini berarti plus 2 kali 3, 6 ya. 6 E pangkat setengah X kuadrat X pangkat 2 dx. Nah, ini gimana nasibnya? Ya, apa? Integral parsial lagi kan? Betul nggak? Iya. Iya, Pak. Ya ora usah mumet integral parsial ya mung ngene-ngene tok. Biasa wae dawa ijakes status ya, status bendina nek ditulis ya dadi dawa. Ndak wis ana sak halaman. Belum. Dawa ora iki?
Nah, berarti permisalannya apa lagi? Ini kita fokus ke sini. Permisalannya adalah U-nya apa? Ini adalah U-nya adalah X kuadrat. Berarti DU sama dengan 2X dx. dV-nya berarti sama E pangkat setengah X kuadrat dx. Berarti V-nya seperti yang tadi ya. 2E pangkat setengah X kuadrat. Nah, berarti fokus ke sini, misalnya ini tak simbolkan I. I berarti UV berarti X kuadrat kali 2E pangkat setengah X kuadrat min integral 2E pangkat setengah X kuadrat DU. DU-nya apa? 2X dx. Jadi sama dengan 2E kuadrat E pangkat setengah X kuadrat min 2 kali 2 4 integral dari E pangkat setengah X kuadrat X. Diapakan lagi nih? Substitusi, integral substitusi. Integral substitusi, bisa? Substitusi. Bisa. Gimana caranya? Ya, setengah X kuadrat. Dimisalkan apa? T? Ya. T, misalnya T sama dengan setengah X kuadrat. Berarti D T itu sama dengan X dx. Ya, itu berarti ini sama dengan 4 integral dari E pangkat T X dx-nya adalah dt. Berarti sama dengan 4 apa? E pangkat T dt. Sama ya? Ini plus C ya. Dt lagi. Plus C ya. Plus C. Nah, nanti tinggal diganti T-nya apa tadi? T-nya adalah setengah X kuadrat plus C. Jadi jawabannya apa? Di sini, nah ini sama dengan ini. Berarti I adalah X kuadrat. Apa tadi? 2X kuadrat E pangkat setengah X kuadrat dikurangi 4E pangkat setengah X kuadrat plus C, ini I-nya, untuk mengganti ini. Nah, ini. Terus ditambah ini. Terus mana lagi? Ini. Nah, oke, coba kita rapikan tadi. E pangkat setengah X kuadrat Z. Ya. E pangkat setengah X kuadrat Z. Min ya, min. Min tadi ini sudah jadi di sini. Min 2X pangkat 3. Min 2X pangkat 3 E pangkat setengah X kuadrat ya, plus 6I plus 6 kali I ya, ini langsung aja lah 6 ya, tulis saja enggak apa-apa, 2X kuadrat E pangkat setengah X kuadrat min 4 E setengah X kuadrat C. Jadi E pangkat setengah X kuadrat Z min 2X pangkat 3 E setengah X kuadrat plus 12X kuadrat E setengah X kuadrat min 24 E setengah X kuadrat plus ini 6C tak ganti
K. K sama dengan 6C. Nah, berarti Z itu sama dengan apa? Min 2 X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat dikurangi 24 ditambah K per E setengah X kuadrat. Nah, Z-nya tadi apa? Z-nya adalah, kita misalkan apa tadi Z-nya? Z. Nah, Z adalah seper Y ya. Nah, tinggal ganti ini sama dengan seper Y. Jadi harus kembali ke jawabannya adalah dalam bentuk Z dan X. Jelas ya? Minggu depan kita UTS sampai Bernoulli. Terima kasih atas waktunya. Kalau nggak ada pertanyaan.